Namanya adalah Zhao Yu. Awalnya dia adalah bos gangster. Namun karena suatu kecelakaan, dia terjebak dalam tubuh seorang polisi, menjadi agen tim investigasi kasus besar di kota Qi. Hari itu kantor polisi sangat sibuk. Pimpinannya memintanya untuk lembur malam itu untuk menyelidiki kasus pelecehan dengan tongkat listrik. Namun Zhao Yu hanya ingin malas-malasan dan menolak bekerja lembur. Karena itu, mungkin dia tidak bisa bertahan lama di kantor polisi ini. Haruskah dia kembali ke dunia lamanya? Tiba-tiba dia mendengar suara di pikirannya. Sistem kejadian ajaib berhasil diaktifkan. Sedang memilih fitur secara acak untuk Anda. Apakah ini yang disebut sistem legendaris? Segala sesuatu yang dia miliki telah hilang. Apa gunanya sistem ini, di tempat terpencil ini? Dia tidak mengenal siapapun. Apakah itu berarti, dia harus menghabiskan sisa hidupnya dalam kesepian di dunia ini? Saat dia melihat ke kanan, seorang wanita dengan kaki panjang dan mengenakan stoking hitam muncul. Wanita itu terlihat sangat menarik. Melihat mata wanita itu yang menggoda dengan sengaja, Zhao Yu tanpa berpikir langsung mendekatinya untuk berbicara. Cinta sejati tidak ternilai. 1 malam 3.000. Kenapa tidak merampok saja? Tabunganku hanya ada 1.000. Dia hanya bisa melihat dengan mata terbuka saat wanita itu pergi bersama pria lain. Saat itu, Zhao Yu menyadari bahwa pria di sebelahnya terus menatap ke arah ini. Dia langsung memberi isyarat persahabatan internasional kepada pria itu. Dari pandangan saja, sudah jelas dia bukan orang baik. Tiba-tiba, Zhao Yu teringat bahwa tim investigasi sedang menyelidiki kasus pelecehan dengan tongkat listrik. Lokasi kejadian sering terjadi di sekitar tempat hiburan seperti bar. Korban ketiga sempat mencakar wajah pelaku. Pria itu memiliki luka di wajahnya. Apakah dia pelaku kejahatan itu? Setelah pergulatan batin, Zhao Yu akhirnya memutuskan untuk mengikutinya. Dia tiba di gang gelap di belakang bar. Tiba-tiba dia menendang sesuatu. Pria itu jatuh ke tanah dengan postur aneh. Tubuhnya kaku dan tidak wajar. Itu adalah karya tongkat listrik. Zhao Yu segera mengambil tongkat kayu di dekatnya dan melangkah maju. Saat ini, wanita dengan stoking hitam itu juga tak sadarkan diri. Seorang pria aneh, perlahan mengulurkan tangannya ke kerah wanita itu. Sebuah pakaian sederhana, tampaknya sudah cukup untuk memuaskan nafsu pria itu. Dia menikmati hal itu dengan rakus, tanpa menyadari bahwa seorang pria sedang mendekatinya dari belakang. Itu kamu, bukan? Suara yang tiba-tiba muncul membuat pria aneh itu sangat ketakutan. Matanya melotot seperti lonceng tembaga. Bayangan Zhao Yu yang memegang tongkat kayu tercermin di matanya. Dalam sekejap, tongkat itu menumbangkan pria aneh itu. Tak disangka, secara tidak sengaja dia berhasil memecahkan kasus. Melihat hadiah yang diperoleh karena berhasil menyelesaikan kasus, dia mulai membayangkan impian para pria. Kemudian suara dalam pikirannya kembali muncul. Kejadian ajaib kali ini selesai. Tingkat penyelesaian, 75%. Selamat, Anda mendapatkan alat penyadap tak terlihat. Efek berlangsung selama 48 jam. Apakah bertemu penjahat adalah hasil dari sistem kejadian ajaib ini? Kembali ke asrama, dia berpikir bisa tidur nyenyak. Namun suara dengkuran teman sekamarnya membuat dia sulit tidur sepanjang malam. Pukul 5 pagi, dia sudah berada di restoran cepat saji. Matanya penuh dengan pembuluh darah merah. Mata yang sama merahnya juga dimiliki oleh aku yang sedang mengejar deadline. Zhao Yu berpikir, kenapa tidak menyewa tempat sendiri saja? Namun suara dalam pikirannya kembali muncul. Hidup harmonis dan damai adalah kunci kebahagiaan. Ikuti takdir, sukses akan datang. Apakah sistem kejadian ajaib ini beroperasi berdasarkan prinsip Bagua? Saat Zhao Yu merenungkan teori Bagua ini, dia mendengar suara lemah meminta tolong. Zhao Yu menoleh ke arah suara itu. Seorang wanita berbaju merah terbaring dalam genangan darah. Lengan kanannya yang hilang dibalut perban. Asi terus mengeluarkan darah. Matanya melotot seolah ingin mengatakan sesuatu. Seorang wanita terbaring dalam genangan darah. Ditemukan oleh seorang petugas polisi bernama Zhao. Saat ini, wanita itu sudah dibawa ke rumah sakit dan tidak dalam bahaya. Menurut kabar, wanita ini diduga terkait dengan kasus mutilasi setahun yang lalu. Polisi sedang menyelidiki kasus ini dengan serius. Melihat dirinya muncul di berita TV, Zhao Yu berkomentar, grafis 3D ini benar-benar jelek. Tidak menunjukkan ketampanan dan keanggunanku. Menurutmu bagaimana? Wanita di tempat tidur rumah sakit itu gemetar karena marah. Dia berteriak. Bahkan bayangan pelaku belum ditemukan. Apa yang dilakukan polisi seperti kalian? Dia mengambil bantal dan melemparkannya ke arah Zhao Yu. Wow, tangan ini cukup kuat. Lihat ekspresi menyebalkan Zhao Yu. Wanita itu mengambil sandal dan mengusir Zhao Yu keluar. Di sisi lain, rekan junior perempuan hanya bisa berkata, kakak senior, kamu benar-benar tidak bisa menjaga mulutmu. Dia kehilangan satu tangan. Kenapa kamu malah memancing emosinya? Aku hanya ingin dia melihat sisi positifnya. Setidaknya dia masih punya tangan kiri. Sambil berbicara, Zhao Yu mulai memeriksa informasi korban. Korban ketiga bernama Luo Meina. Pelaku bersembunyi di dalam mobil sebelumnya. Setelah membuat korban pingsan, dia memarkir mobil di gang untuk melakukan aksi mutilasi. Korban terbangun di pagi hari di dalam mobil dan mendapati tangan kanannya hilang. Dalam kepanikan, dia keluar mobil untuk meminta bantuan. Kemudian, dia bertemu denganku. Senior, ini adalah kasus mutilasi berantai terkenal. Sudah 3 kasus sejauh ini.
Tim investigasi sudah bekerja selama 1 tahun tanpa hasil. Tapi kamu malah berjanji pada kapten. Kalau tidak bisa menyelesaikannya, bagaimana nanti? Tak perlu khawatir. Semuanya mungkin saja. Zhao Yu berpikir, beberapa hari ini, dengan bantuan sistem kejadian ajaib, aku tidak hanya menyelesaikan kasus tongkat listrik, tapi juga berhasil menyewa tempat tinggal baru. Dengan sistem ini, aku bisa menjadi detektif hebat. Dia lalu mulai menanyakan tentang 2 korban lainnya. Korban pertama bernama Gao Tian. Setahun yang lalu, dia datang ke kota ini untuk menonton konser. Setelah konser, dia dibuat pingsan di terowongan bawah tanah. Tangan kanannya dimutilasi. Kasus korban kedua, Yuan Lili, bahkan lebih aneh. Dia kehilangan tangannya saat tidur di rumah sendiri. Yang lebih aneh, pintu anti maling rumahnya tidak dirusak. Pelaku tampaknya memiliki kunci rumahnya. Yang lebih aneh lagi, pelaku berhasil menghindari semua kamera pengawas. Sampai sekarang, kita bahkan belum melihat jejak pelaku. Rekan juniornya menjelaskan kasus tersebut dengan serius. Tanpa menyadari bahwa mata Zhao Yu sedang melihat sesuatu, mereka kemudian melewati koridor rumah sakit dengan patung unta. Saat hendak mengambil foto bersama, mereka mendengar seseorang berteriak, perampokan. Rekan junior itu dengan cemas menyuruh Zhao Yu untuk mengejar. Namun Zhao Yu tidak bergeming. Kita adalah unit investigasi besar. Menangkap pencuri kecil tidak memerlukan kita turun tangan. Namun, seorang wanita yang menjadi korban perampokan berlari mendekat. Ketika Zhao Yu melihatnya, dia terpana. Ini adalah cinta pertamaku di kehidupan sebelumnya. Apakah aku satu-satunya yang mengalami perjalanan waktu? Dia segera melemparkan berkas ke rekan juniornya. Naik ke atas unta. Dia bersiap untuk melawan kejahatan. Pria itu menunggang unta berlari melalui pasar. Barang-barang di sepanjang jalan berserakan kemana-mana. Namun itu tidak menghalanginya untuk mengejar seorang perampok yang sedang melarikan diri. Dia langsung memberikan pukulan keras. Pria berambut keriting itu terlihat kebingungan. Siapa kamu? Lalu sebuah papan kayu menutupi kepalanya. Sambil memegangi kepalanya, dia mengeluh dengan nada menyedihkan. Kamu siapa sebenarnya? Polisi. Pada saat itu, Zhao Yu terlihat bersinar dengan cahaya keadilan. Setibanya di kantor polisi, Zhao Yu langsung dimarahi oleh petugas setempat. Ada polisi seperti kamu yang malah merusak? Para pedagang sudah hampir menelpon kantor polisi berkali-kali. Satu gang penuh berantakan karena unta yang kamu tunggangi. Seorang rekan kerja menepuk pundak petugas itu. Dia ini dari tim investigasi kriminal besar. Divisi R. Zhao Yu tersenyum bangga. Di saat yang sama, wanita yang diselamatkannya mengucapkan terima kasih. Aku seorang perawat di rumah sakit pusat kota. Kalau ada apa-apa, kamu bisa mencariku. Melihat wanita itu, Zhao Yu teringat pada cinta pertamanya, di kehidupan sebelumnya yang mirip sekali dengannya. Dia tahu, di kehidupan sebelumnya, wanita ini takut darah dan tidak mungkin jadi perawat. Di kehidupan sebelumnya, mereka tidak berjodoh. Kali ini, Zhao Yu tidak ingin melewatkan kesempatan. Dia bertukar kontak dengan wanita itu. Suara dalam pikirannya kembali muncul. Kejadian ajaib kali ini selesai. Tingkat penyelesaian, 72%. Kamu mendapatkan alat pelacak tak terlihat. Kejadian ajaib yang diatur oleh sistem ini bersifat acak. Namun Zhao Yu masih belum memahami. Sistem ini berbasis ramalan. Aku harus memahaminya agar bisa memanfaatkannya. Zhao Yu menggenggam kaleng soda di tangannya. Aku harus mengandalkan kekuatanku sendiri untuk memecahkan kasus ini. Aku butuh lebih banyak informasi tentang kasus ini. Di ruang kantor tim investigasi kriminal B, diskusi tentang kasus ini masih berlangsung dengan sengit. Petugas Dabo dengan teliti menganalisis kasus. Namun dia juga mengejek Zhao Yu yang hanya pintar berbicara. Zhao Yu tidak terlalu peduli. Perhatiannya tertuju pada papan analisis di belakang Dabo. Dia memperhatikannya dengan cermat, baru kemudian dia sadar, kenapa di kehidupan sebelumnya dia selalu ditangkap oleh polisi. Itu adalah sketsa pelaku. Petugas Dabo kemudian berkata, dengar-dengar kamu bertaruh dengan Kapten Liu untuk menyelesaikan kasus mutilasi ini sendiri. ZM datang ke grup B kami untuk meminta bantuan. Butuh bantuan saya, menghadapi provokasi dari Dabo Mei. Zhao Yu langsung melakukan wall slam dan menekannya ke dinding. Seorang pria yang diam-diam menyukai Dabo Mei. Sangat marah hingga hampir mengeluarkan pisau besar sejauh 40 meter. Apa yang kamu bilang? Saya hanya ingin meminta data kasus pemotongan tangan ini. Kalau kamu takut saya menyelesaikan kasus lebih dulu, dan mencuri kreditmu, lupakan saja. Apakah saya salah, melihat kalian bekerja keras tapi tidak menangkap pelaku? Saya hanya khawatir. Dasar brengsek ini, Dabo Mei sama sekali tidak menyangka. Wall slam barusan sebenarnya hanya trik Zhao Yu, untuk memasang alat penyadap tak terlihat. Dalam diskusi grup B, terdengar bahwa hasil uji menunjukkan, Luo Meina terpapar 2 jenis obat bius. Satu melalui inhalasi dan satu melalui suntikan intravena. Tangan kanan korban dipotong menggunakan alat tajam seperti kapak dalam 1 kali tebasan. Pelaku menghindari tulang yang paling keras, jadi tidak bisa mengesampingkan kemungkinan pelaku adalah seorang wanita. Tim forensik menemukan jejak perekat di dalam mobil Luo Meina. Pelaku mungkin menggunakan lapisan pelindung khusus. Saat kejadian, banyak kamera lalu lintas merekam mobilnya, tetapi tidak ada satupun siluet pelaku yang terlihat. Kenapa dengan siluetnya, itu menunjukkan pelaku adalah wanita. Ketiga korban tidak saling mengenal.
Apakah pelaku memilih korban secara acak? Mungkin dia memiliki gangguan psikologis. Mengapa dia hanya mengambil tangan kanan? Pelaku menginginkan balas dendam. Zhao Yu berkata dengan tegas. Seorang rekan bertanya dengan ragu. Bagaimana kamu tahu? Tebakan. Di sebuah ruangan gelap, seorang wanita misterius mencoret nama korban ketiga, Luo Meina, dari daftarnya. Di belakangnya tergantung 3 tangan. Gao Tian, Yuan Lili, Luo Meina. Kamu di mana? Aku sudah sampai. Seorang mahasiswi berjongkok di dekat pot bunga, tepat di depan pintu markas polisi kalian. Oke, aku melihatmu. Zhao Yu berjalan keluar sambil memegang teleponnya. Mahasiswi itu, yang sedang bermain dengan kucing, berbalik dengan senyum manis. Zhao Yu dengan santai mengambil minuman bersoda dari tasnya. Minum itu, sekarang belum jam 7. Ingat bahwa tadi malam aku begadang untuk menyelidiki kasus pemotongan tangan. Mahasiswi itu menarik ujung baju Zhao Yu sambil manja berkata, kita kan mitra kerja, kan? Zhao Yu teringat, sebelumnya aku menangkap dia menjual akun D di depan warnet. Karena rayuannya, aku setuju untuk merahasiakannya. Tapi uang Z harus dibagi 50-50. Siapa sangka, rumah yang direkomendasikan oleh sistem keberuntungan, ternyata milik keluarganya. Uang yang aku dapatkan malah kembali ke ayahnya sebagai uang sewa rumah. Zhao Yu melirik gadis itu. Katakan langsung apa maumu. Gadis itu berkata dia butuh bantuan untuk menghadiri rapat orang tua. Zhao Yu langsung menyembur airnya. Bercanda, gadis itu melompat ke tubuh Zhao Yu, merengek. Kalau ayahku tahu, aku diusir, aku akan tidur di mana? Gadis itu bahkan rela memberikan kamarnya sendiri. Ayolah, tolong, papa. Gadis itu memainkan jurus maut dengan memanggil Zhao Yu papa. Detik sebelumnya masih teguh menolak. Detik berikutnya sudah muncul di rapat orang tua. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah bos mafia. Sekarang aku dikendalikan oleh seorang gadis kecil. Zhao Yu merasa sangat tidak nyaman. Berharap rapat segera selesai. Melihat pertunjukan piano di atas panggung, Zhao Yu teringat pada kasus pemotongan tangan. Tangan seindah itu, kenapa harus dipotong? Dua guru musik di atas panggung saling berbicara. Mendengar musik, Zhao Yu tiba-tiba mendapatkan ide. Dia ingat korban kedua, Yuan Lili, adalah seorang dosen musik. Kemampuan pianonya pasti tidak rendah. Korban pertama, Gao Tian. Hari saat dia dipotong tangan adalah saat dia menghadiri konser musik. Zhao Yu langsung menelepon juniornya. Cek apakah korban ketiga ada hubungannya dengan piano. Ternyata benar, ketiga korban adalah pianis tingkat 10. Namun, waktu ujian mereka berbeda. Zhao Yu meminta juniornya menyelidiki latar belakang pendidikan mereka, dan teman-teman seangkatan mereka. Zhao Yu menyimpulkan bahwa pelaku pasti mengenal mereka, dan mungkin juga seorang pianis. Namun, ketiga korban tersebut tidak saling mengenal. Apa sebenarnya yang menghubungkan mereka dengan pelaku? Zhao Yu teringat ucapan guru piano tadi. 20 tahun yang lalu, saya mengikuti lomba piano di sini. Lombanya pelaku adalah seorang pianis hebat. Dia mengikuti lomba bersama para korban, tapi dia disingkirkan oleh mereka. Jadi, dia menyimpan dendam dan melakukan balas dendam. Pada saat itu, kepala sekolah sedang berbicara di atas panggung. Pidatonya kembali terpotong oleh dering ponsel Zhao Yu. Kepala sekolah hampir mati karena marah. Namun, Zhao Yu tidak peduli. Dia langsung menjawab telepon dan keluar ruangan. Ketiganya ternyata memang mengikuti lomba yang sama. Dan lokasi lomba itu adalah di sekolah ini. Saat itu, kepala sekolah berlari mendekat dengan marah. Ketika hendak mengusir Zhao Yu, dia langsung ditahan. Zhao Yu bertanya, apakah Anda masih memiliki daftar peserta lomba piano ke-10? Pelakunya pasti ada di dalam daftar itu. Di dalam ruang arsip sekolah. Kepala sekolah sibuk mencari sesuatu. Lomba piano yang diadakan 10 tahun lalu di sekolah ini, ternyata terkait dengan kasus potong tangan yang sedang diselidiki. Namun, karena waktu yang sudah terlalu lama berlalu, seberapapun mereka mencari, rekaman lomba itu tidak berhasil ditemukan. Di belakangnya, Zhao Yu duduk santai di atas meja. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Begitu diangkat, dia mendengar adik perempuannya mengatakan bahwa dia telah mendapatkan daftar peserta lomba piano. Setelah memeriksa para peserta, hanya tersisa satu orang, yang paling dicurigai, Zhao San, peringkat ke-10 lomba piano. Namun, saat sampai di sana, mereka menemukan bahwa dia sedang hamil. Perutnya sangat besar, jadi kemungkinan dia menjadi pelaku langsung dieliminasi. Namun, ada sesuatu yang tidak benar, hingga adik perempuannya menghentakkan kakinya karena frustrasi. Namun, melalui kunjungan ini, Zhao Yu semakin yakin bahwa motif pelaku terkait dengan lomba tersebut. Mungkin dia menjalani kehidupan yang tidak diinginkannya. Jika pelaku tidak ada dalam daftar ini, apakah mereka harus menyaring semua peserta lomba? Zhao Yu merangkul adik perempuannya dan berkata, ide bagus. Tugas berat ini akan aku serahkan padamu. Meski sedang menyelidiki kasus, Zhao Yu tetap bercanda. Namun, adik perempuannya berkata, kakak senior, aku merasa kamu sudah tidak seperti dulu lagi. Zhao Yu dengan santai mengakui bahwa dia sebelumnya adalah anggota geng kriminal. Baru saja pindah waktu dan belum terbiasa dengan identitas polisi ini. Adik perempuan menutup wajah Zhao Yu. Aku maksudkan lingkar hitam di matamu makin besar.
Pulanglah dan istirahat sebentar. Beberapa hari terakhir ini kamu hampir tidak tidur. Siapa tahu setelah tidur otakmu akan lebih jernih. Dan kamu bisa menemukan petunjuk. Saat itu, suara di kepala Zhao Yu berbunyi. Petualangan kali ini selesai. Tingkat penyelesaian, 88%. Dapatkan alat pembuka kunci serbaguna, yang dapat membuka kunci pintu dan kata sandi elektronik hingga 6 digit. Zhao Yu berpikir, tingkat penyelesaian setinggi ini, apakah petunjuk dalam kasus ini ada hubungannya dengan sistem petualangan? Aku harus mencoba mengaktifkan sistem ini lagi nanti. Jika pelaku bertindak lagi seperti tahun lalu, dalam 3 hari mungkin akan ada korban keempat. Aku harus menangkapnya sebelum itu terjadi. Tapi sekarang aku butuh tidur nyenyak. Setelah berpamitan dengan adik perempuannya, dia pulang ke rumah. Keesokan paginya, dia terbangun oleh suara ketukan keras di pintu. Zhao Yu membuka pintu. Aku tahu kamu di dalam. Tadi malam aku bahkan mendengar kamu batuk. Teriak gadis muda di luar pintu. Mengingat kejadian kemarin yang membuatnya kacau di pertemuan orang tua, Zhao Yu melompat dari tempat tidur dan mencoba mencari tempat untuk bersembunyi. Ketukan di pintu semakin keras. Tidak mau buka pintu, ya? Kalau begitu, aku akan buka sendiri. Gadis muda masuk. Tapi Zhao Yu tidak terlihat. Dia mencari kemana-mana, di bawah tempat tidur, balkon, semuanya kosong. Dasar brengsek, tunggu saja. Dia menutup pintu dengan marah dan pergi. Saat itu, Zhao Yu berada di balkon rumah tetangga. Melihat gadis itu pergi, dia melompat kembali ke rumahnya. Namun, dia mendapati pintu balkon terkunci. Jangan lupa, gadis itu adalah pemilik rumahnya. Dia punya kunci rumah ini. Bagaimana kalau aku masuk dari rumah sebelah? Zhao Yu mengingat pemilik rumah sebelah pernah mengatakan bahwa 4 wanita cantik tinggal di sana dan bekerja di klub malam. Semuanya bintang kelas atas, pikir Zhao Yu. Aku tahu dunia ini dengan baik. Masih pagi, belum jam 6. Mereka pasti belum pulang dari kerja. Dengan satu lompatan, Zhao Yu melompat ke balkon sebelah. Dia membuka pintu dan mendapati rumah itu kosong. Zhao Yu berjalan keluar dengan santai. Namun tak disangka dia bertemu dengan seorang wanita cantik. Dengan tank top seksi yang memperlihatkan kulit putih bersihnya. Wanita itu berteriak histeris. Zhao Yu langsung panik. Dia buru-buru menutup mulut wanita itu. Dalam hati dia berpikir, ini bakal susah dijelaskan. Wanita itu malah tersenyum menggoda. Polisi, ini aku. Ingat aku, kau yang menyelamatkanku dari pelaku kejahatan dengan tongkat listrik. Zhao Yu mengingat kejadian di bar waktu itu. Wanita dengan stoking hitam yang minta uang 3.000. Ternyata dia, pikirnya, dia pun merasa lega. Aku tinggal di sebelah dan terjebak di balkon. Kupikir rumahmu kosong, jadi aku mencoba lewat sini. Tak disangka kau ada di rumah. Wanita itu dengan santai menyalakan rokok. Sebenarnya aku biasanya bekerja pada jam ini. Tapi kejadian waktu itu membuatku trauma. Jadi aku ingin istirahat sebentar. Dia meniupkan asap rokok ke wajah Zhao Yu. Tapi ada sesuatu yang membuatku penasaran. Wanita itu meletakkan tangannya di pundak Zhao Yu. Dan mendekatkan wajahnya ke telinga Zhao Yu. Bagaimana kau tahu pelaku itu akan menyerangku? Apakah itu intuisi seorang polisi atau tidak ada wanita di sana yang lebih cantik darimu? Selera kita sama dengan pelaku itu. Wanita itu tertawa terbahak-bahak. Dia mendorong Zhao Yu ke lantai dan menindihnya. Polisi Zhao, kau memang ahli di dunia percintaan. Teman serumahku baru pulang siang nanti. Ini kesempatan bagus. Dia mulai mencoba mode otomatis. Namun ponselnya tiba-tiba berbunyi. Membuat Zhao Yu hampir panik. Saat melihat wallpaper piano di layar ponsel wanita itu, Zhao Yu tiba-tiba tertarik dan bangkit. Kau bisa main piano? Namun wanita itu menahannya kembali. Tentu saja, sejak kecil ibuku memaksaku belajar piano. Aku sudah mencapai level 10. Waktu SMA, aku juga ikut lomba piano di SMA nomor 2. Mendengar itu, mata Zhao Yu berbinar-binar. Dia mendekat ke wanita itu. Lomba keberapa? Tanya Zhao Yu sambil menahan napas. Lomba ke-10. Kenapa? Mendengar itu, Zhao Yu tersenyum. Ternyata kau di lomba yang sama dengan pelaku. Segera Zhao Yu membungkuk. Napas mereka begitu dekat hingga saling terasa. Kau kenal Gao Tian, Yuan Lili, atau Luo Meina? Mereka peringkat 4, 5, dan 6. Tidak kenal. Jawab wanita itu sebelum Zhao Yu selesai. Wanita itu menutup mulut Zhao Yu dengan satu tangan. Satu tangan lainnya menarik kerah baju Zhao Yu. Hei, polisi. Mengapa kau malah menyelidiki kasus di sini? Wanita itu merasa bosan. Namun Zhao Yu tetap membicarakan kasus pemotongan tangan. Ketika mendengar semua korban mengikuti kompetisi tersebut, wanita itu terkejut. Dia memeluk Zhao Yu. Takut dirinya juga akan menjadi korban. Zhao Yu memeluknya erat-erat. Lalu wanita itu menceritakan semua detail tentang kompetisi tersebut. Kemudian Zhao Yu menemui adik seperguruannya. Dia mengetahui bahwa dulu ada seorang gadis berbakat. Sebelum usia 12 tahun, dia sudah mencapai level 10. Dia masuk ke babak final dengan hasil luar biasa. Namun dia tiba-tiba mengundurkan diri malam sebelum final. Kabarnya, keluarga Li dan kurang mampu. Mereka bahkan menjual rumah leluhur demi belajar piano. Zhao Yu berpikir, kesempatan hidup hanya datang sekali. Jika tidak masuk 3 besar, hidupnya takkan berubah. Pasti ada sesuatu yang terjadi dalam kompetisi itu.
Namun keluarga Li Dan seperti menghilang dari muka bumi. Bahkan polisi tidak menemukan informasi apapun. Zhao Yu harus membayar. Dia meminta bantuan ahli pencari orang di timnya, Zhang Jingfeng, yang dikenal sebagai belut licin. Zhao Yu tersenyum kecil. Ayo, kita tangkap belut itu. Di ruang biliar, Zhang Jingfeng duduk santai di meja biliar seperti preman. Hai, Zhao, angin apa yang membawamu ke sini? Dia sedang asyik bermain biliar di ruang biliar. Sambil berkata, santai saja, urusan kerja tak perlu buru-buru. Anak buahnya yang preman juga menimpali. Orang ini kurang waras ya, kan bukan keluarganya yang jadi korban. Adik seperguruannya geram sampai menggertakkan gigi. Zhang Jingfeng menepuk bahu Zhao Yu. Ayo, kita main sebentar. Kapan lagi kita bisa ngumpul? Main 2 ronde dulu. Mau taruhan berapa? Zhao Yu menahan amarahnya. Zhao, kau memang paham permainan. Kita cuma punya gaji tetap. Bagaimana kalau satu tembakan 50? Bisa main berapa tembakan? Zhang Jingfeng tertawa sambil berkata dengan gaya menggoda. Kamu bisa main sebanyak yang kamu mau. Zhao Yu tersenyum licik. Dia langsung mematahkan tongkat biliar. 50. Kemudian tongkat kedua. 100. 150. 200. Kau benar-benar mau mati ya? Salah satu preman menarik kerah baju Zhao Yu. Dia mungkin tidak tahu siapa Zhao Yu di kehidupan sebelumnya. Terdengar suara plak. Preman itu jatuh tersungkur ke lantai. Kau tahu nggak kalau mulutmu bau? Kemudian dia memberi tendangan mematikan. Kau nggak diajari untuk sikat gigi pagi dan malam? Preman itu terpental beberapa meter, sambil memegangi bagian vitalnya dengan rasa sakit. Preman lain yang melihat kejadian itu langsung mengambil senjata mereka. Adik seperguruannya belum pernah melihat hal seperti ini. Dia gemetaran ketakutan. Zhao Yu menyuruhnya berdiri di pojok dan tidak bergerak, sambil melenturkan pergelangan tangannya. Kebetulan aku sudah lama tidak berolahraga. 1 pukulan lurus, 1 pukulan ke bawah, 1 tamparan besar. Dan akhirnya, tendangan anggun sambil memasukkan tangan ke saku. Para preman tergeletak di lantai sambil merintih kesakitan. Zhang Jingfeng berdiri di sudut dinding dengan mata terbelalak ketakutan. Sebelum Zhao Yu sempat berbicara, dia langsung berkata, Kak Zhao, aku akan mulai mencarinya sekarang juga. Zhao Yu menariknya. Ayo, kita pergi. Lain kali aku traktir kau minum. Tidak perlu. Kak Zhao, membantu Anda adalah kehormatan. Harus diakui. Zhang Jingfeng memang punya sedikit keahlian. 15 tahun lalu, ayahnya pernah dirawat di rumah sakit beberapa kali karena penyakit jantung. Pada bulan Mei tahun lalu, ibunya dirawat di onkologi. Mereka sebenarnya tidak pernah meninggalkan kota. Gedung apartemen tua ini adalah alamat Li Dan. Lokasinya kurang dari 100 meter. Dari tempat korban ketiga kehilangan tangannya. Dia bisa menghindari kamera di gang itu. Entah karena dia familiar dengan daerah itu, atau karena dia tinggal di sana. Setelah memotong tangan, dia bisa saja pulang tanpa masalah. Zhao Yu mengetuk pintu. Sebuah bayangan hitam perlahan muncul dari dalam. Pintu terbuka perlahan, dan keluar seorang wanita tua yang terlihat lelah. Adik seperguruan Zhao menunjukkan lencananya. Permisi, apakah keluarga Li Dan tinggal di sini? Beruntung, mereka menemukan tempat yang benar. Zhao Yu langsung ke intinya. Apakah putri Anda pernah bermain piano? Wajah wanita itu langsung berubah cemas. Piano adalah hal terlarang di keluarga kami setelah ayahnya meninggal. Kami tidak pernah membicarakannya lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Wanita itu mulai menjelaskan. Dan selalu menjadi anak yang sangat membanggakan. Dia memenangkan banyak penghargaan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Beberapa tahun lalu, dia berada di peringkat ketiga di babak penyisihan di sekolah kedua. Dia dengan mudah masuk final. Karena merasa perbedaan dengan 2 peringkat atas tidak jauh, dia memutuskan untuk meningkatkan kesulitan lagu pilihannya di final. Penyelenggara menyediakan waktu latihan sehari sebelumnya.